Mengapa sih kita perlu belajar persamaan dasar akuntansi? Karena persamaan dasar akuntansi merupakan dasar untuk melangkah ke depan siklus akuntansi. Jadi, sebelum kita membuat jurnal, membuat laporan, keuangan, kita harus paham dulu nih tentang persamaan dasar akuntansi. Jadi, simak videonya baik-baik ya. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan persamaan dasar akuntansi itu. Persamaan dasar akuntansi adalah yang menggambarkan pengaruh transaksi keuangan terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta atau aset dengan sumber dananya. Sebagai contoh, misalnya ada sebuah perusahaan. Nah, perusahaan ini punya apa aja sih? Dan apa yang dimiliki perusahaan tersebut? Dan dari mana saja sumber dananya? Contoh yang pertama, misalnya perusahaan punya aset 200 juta. Nah, sumber dananya dari pemilik perusahaan sebesar 200 juta rupiah. Jadi, pemilik perusahaan tersebut menyetorkan dana pribadinya sebagai modal untuk perusahaan. Perusahaan ini juga memiliki kendaraan senilai 150 juta rupiah. Nah, dari mana sumber dananya sehingga memiliki sumber dana ini? Dari pemilik perusahaan sebesar 50 juta, dari utang ke dealer sebesar 100 juta rupiah. Jadi, pemilik perusahaan ini membayar DP untuk bisa membeli kendaraan tersebut dengan uang pribadinya dan sisanya meminjam dealer. Dan perusahaan ini juga mempunyai peralatan seperti komputer atau laptop sebesar 20 juta. Nah, dari mana dananya? Ternyata perusahaan ini berhutang ke toko Galaxy sebesar 200 juta. Jadi, di persamaan dasar akuntansi ini, apa yang dimiliki perusahaan tersebut nilainya harus sama dengan sumber dananya. Tidak boleh ada perbedaan. Sekarang kita jumlahkan ya. 200 juta ditambah 150 juta ditambah 20 juta, hasilnya adalah 370 juta. Nah, sekarang kita jumlahkan sumber dananya. 200 juta ditambah 50 juta ditambah 100 juta ditambah 20 juta, hasil 370 juta. Hasilnya sama. Di persamaan dasar akuntansi, harta atau aset nilainya sama dengan sumber dananya. Seperti uang, kendaraan, komputer itu namanya harta atau aset. Dana atau uang hasil dari perusahaan disebut modal atau ekuitas. Dan utang ini disebut dengan utang atau kewajiban. Jadi rumusnya harta sama dengan utang plus modal, atau bisa juga aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Aset disebut dengan aktiva, kewajiban dan ekuitas disebut dengan pasiva. Unsur-unsur persamaan dasar akuntansi merupakan unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Nah, kita harus lanjutkan aja membahas yang pertama. Kita bahas yang penting, yaitu tentang harta atau aset atau aktiva. Jadi aset itu adalah semua yang dimiliki perusahaan yang dapat dinilai dengan uang. Nah, contohnya itu kan ada gedung dan kendaraan, ada komputer. Nah, itu semua bisa dihasilkan dengan uang, disebut dengan harta atau aset. Hal jadi harta atau aset ini dibagi menjadi 3, yaitu aset lancar atau aset tetap dan aset tak terwujud. Yang dimaksud dengan aset lancar yaitu harta yang habis pakai unsur ekonomi. Harta suatu tahun, yaitu tidak bertahan lama dengan jika dipakai, atau contohnya adalah misalkan kalian punya uang sebesar 100.000 rupiah, kemudian kalian membelikan barang seharga 1 juta. Nah, tentunya jika uang tersebut digunakan, maka uang tersebut akan habis, sehingga uang tersebut dengan harta atau aset lancar. Kemudian
Yang dimaksud dengan aset tetap yaitu harta yang tidak habis pakai dalam 1 tahun atau yang umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun, misalnya bangunan, misalnya ruang kelas, atau kalian harus di sekolah kalian pakai ruang kelas lain ruangnya akan berkurang jika kalian gunakan itu enggak, ukuran pasti akan tetap sama. Nah, kecuali jika sudah dalam ruang waktu 5 tahun bahkan 10 tahun kemudian, jadi akan misalkan atap bocor, harus misalkan tetap pecah. Nah, yaitu urusan aset tetap ya, intinya misalnya tahan lama tidak pakai, berbeda dengan aset lancar. Kok aset lancar itu bisa habis dan kurun waktunya itu dari 1 tahun, sedangkan aset tetap jangankan waktu pakai panjang, biasanya lebih dari 1 tahun. Kemudian ada aset tetap tak terwujud. Nah, itu jadi tak terwujud adalah aset yang memondrekan tanpa wujud fisik. Jadi dia itu disebut dengan aset, tapi tidak ada wujud fisiknya. Contohnya misalkan hak cipta atau copyright. Terus misalkan nama baik perusahaan tersebut dari aset tak terwujud. Kemudian selanjutnya ada akun-akun aktif atau akun-akun harta pertama dari kas termasuk akuntan Pitasi, karena adalah memiliki perusahaan tersebut. Dijelaskan sebagai bahwa segala sesuatu yang dimiliki perusahaan itu merupakan harta atau aktiva. Kemudian tanah, bangunan, fasilitas, tagihan hutang, usaha. Nah, jadi pintu ini adalah ketika kita memberikan kredit kepada pihak lain. Nah, tersebut pihak lain itu harus membayar utangnya kepada kita sehingga itu masuk aktif. Kemudian ada peralatan, ada perlengkapan. Nah, kalian harus tahu perbedaan dari peralatan itu terlengkap kalau misalkan peralatan, contohnya misalkan kecuali membuka konbikan jahitan. Nah, ya, peralatan itu adalah, sedangkan peralatan itu tersebut misalkan benang, jarum. Nah, tapi itu semuanya merupakan pemilik dari perusahaan sehingga masuk ke harta atau aktifan. Kemudian beban dibayarkan dimukakan. Nah, beban dibayarkan dimukakan itu adalah misalnya kita menjadi karyawan, kita menggaji karyawan. Nah, sekarang bulan Februari. Nah, gajian bulan Maret itu sudah dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan, yang itu masuk dengan beban dibayarnya di muka. Jadi bukan kita yang diperutangkan kepada karyawan, tetap karyawannya harus berutang kepada kita, kepada perusahaan, karena gajinya sudah dibayar. Beban liabilitas, kewajiban merupakan hutang atau kewajiban perusahaan kepada pihak lain akibat transaksi yang terjadi di masa lampau yang harus dibayar atau dilunasi. Jadi hutang kewajiban menjadi dua, yaitu lancar dan jangka panjang. Hutang lancar atau kewajiban yang harus dibayar kurang dari 1 tahun. Contohnya 1. Hutang usaha. 2. Pendapatan diterima di muka. 3. Beban yang masih harus dibayar dan wesel bayar. Hutang jangka panjang yaitu hutang yang harus dibayar lebih dari 1 tahun. Contohnya hutang bank atau hutang hipotek. Modal atau ekuitas. Ekuitas merupakan hak perusahaan, kekayaan atau aset perusahaan. Kemudian dari persamaan dasar akuntansi tersebut dapat kita buat tabel seperti berikut. Di sini bisa kita lihat di kolom pertama terdapat tanggal yang harus diisi dengan berurutan dan tidak boleh diacak. Lalu di kolom kedua merupakan kolom aset yang terbagi menjadi 4 akun. Yang pertama akun kas. Biasanya kata kas itu disebut dengan uang. Nah, kas juga terbagi menjadi 2, yaitu kas yang di tangan yang biasa disebut dengan kas kecil dan kas yang di bank. Dalam bahasa akuntansi adalah kas besar. Selanjutnya, akun kedua adalah akun piutang. Nah guys, piutang ini berbeda dengan utang.
Piutang adalah orang yang berhutang pada kita, sedangkan utang adalah kita yang berhutang kepada orang. Selanjutnya di akun ketiga dan keempat terdapat perlengkapan dan peralatan. Jadi guys, perlengkapan dan peralatan ini juga berbeda. Bedanya adalah peralatan pada umumnya lebih tahan lama jika dibanding dengan perlengkapan. Contoh peralatan yaitu mesin, komputer, kendaraan, dan lain-lain. Sedangkan contoh perlengkapan adalah kertas, pensil, pulpen, tinta, penghapus, dan lain-lain. Kemudian, di kolom berikutnya terdiri dari kewajiban atau hutang dan ekuitas atau modal. Di kolom kewajiban merupakan tempat pencatatan transaksi kredit, dan di kolom ekuitas tempat pencatatan transaksi tunai. Jadi guys, perlu juga kalian ingat bahwa pencatatan akuntansi ini harus balance atau seimbang antara aktiva yaitu kolom aset dan pasiva yaitu kolom kewajiban dan ekuitas. Jika saldo aset dengan saldo kewajiban ditambah ekuitas tidak sama, maka artinya ada yang salah dengan pencatatan akuntansi yang kita lakukan, sehingga harus dikoreksi ulang. Oleh karena itu, untuk membuat persamaan dasar akuntansi ini, disarankan agar menggunakan pensil atau dikerjakan langsung di Microsoft Excel.